Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin hadirat para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Melanjutkan pelajaran kita pada wasiat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada wasiat yang ke-16, yaitu ketika seseorang datang kepada Nabi SAW dari kalangan Ansar. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, ayyul mu'minina afdal? Orang mukmin yang seperti apa yang paling utama? Orang mukmin yang seperti apa yang paling utama, yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya? Qala ahsanuhum khuluqa. Nabi SAW mengatakan adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Lalu sahabat tersebut kembali bertanya, fa ayyul mu'minina akyas? Orang mukmin yang mana yang paling pintar, yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra. Nabi SAW mengatakan adalah yang paling banyak di antara mereka mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang paling baik di antara mereka persiapannya setelah kematian. Ulaikal akyas. Ulaikal akyas. Merekalah orang-orang yang pintar. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang kemuliaan akhlak, keutamaan berakhlak mulia, bahwa orang yang paling baik, yang paling utama, kata Nabi berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan, adalah yang paling baik akhlaknya. Bahkan mukmin yang paling sempurna keimanannya, kata Nabi SAW, adalah yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak yang mulia juga merupakan salah satu sebab timbangan kebajikan seorang hamba nanti di akhirat menjadi lebih berat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan di akhirat selain daripada akhlak yang mulia. Bahkan akhlak yang mulia adalah penyebab yang paling banyak membawa manusia masuk ke dalam surga. Ketika Nabi SAW ditanya, ayyul mu'min, kata Nabi, ketika Nabi SAW ditanya, al aktsari ma yudkhilun nasa al jannah, apa sih yang paling banyak membawa manusia masuk ke dalam surga? Maka Nabi SAW mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan akhlak yang mulia. Kemudian Nabi SAW juga menjaminkan sebuah rumah di surga paling depan, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang paling baik akhlaknya. Dan di pertemuan yang lalu kita juga telah menyebutkan beberapa langkah atau cara agar kita bisa sampai kepada kemuliaan akhlak. Yang pertama, senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk berakhlak mulia,
agar Allah perbagusi atau memperbaguskan akhlak kita. Ya, sebagaimana Nabi SAW memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, di antara doa yang paling banyak dipanjatkan dan diucapkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan ciptaanku, maka baguskan pula apa? Akhlak. Karena mustahil seseorang bisa berakhlak mulia tanpa taufik, bimbingan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita bisa berakhlak mulia, hendaknya kita meneladani, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi SAW adalah orang yang paling mulia, paling baik, paling luhur akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlak yang mulia itu ada pada diri Nabi SAW. Allah mengatakan di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Kita tidak akan mengetahui kemuliaan akhlak tanpa mengikuti Nabi SAW. Maka ikuti Nabi, teladani Nabi di dalam berakhlak mulia. Dan beliau memang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk diteladani. Allah yang memerintahkan kita untuk meneladani Nabi SAW. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik buat kalian semua. Maka teladani Nabi. Bagaimana akhlak Nabi SAW kepada Allah, bagaimana akhlak Nabi SAW kepada sesama manusia, kepada orang yang lebih tua, ya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada anak kecil, kepada tetangganya, kepada orang-orang miskin, kepada para pembesar, orang-orang yang memiliki kedudukan, jabatan. Ya, semuanya telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan akhlak Nabi SAW kepada orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang berbuat dosa, semuanya telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita hanya tinggal mengikuti bagaimana akhlak Nabi SAW itu. Taib, langkah yang ketiga, dan ini mungkin tambahan dari pelajaran kita yang sebelumnya. Syekh mengatakan, alaina an natakhallaqa bima jaa fil Qur'an. Hendaknya kita berakhlak, ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Hendaknya kita berakhlak sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ya, apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah pelajaran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta, kepada kita yang diciptakan. Dan dia berisi petunjuk. Di antara petunjuk Al-Quran adalah akhlak yang mulia. Ya, di antara petunjuk Al-Quran, akhlak yang mulia. Maka apa saja kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, maka hendaknya kita menghiasi diri kita dengan kemuliaan tersebut. Yaitu dengan melaksanakan apa saja yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran tidak akan memerintahkan sesuatu kepada kita kecuali yang di dalamnya terdapat kemuliaan, keutamaan, kebaikan. Maka hiasi diri kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan Al-Quran. Apa maksud Rasulullah SAW berakhlak dengan Al-Quran? Beliau senantiasa mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Itulah akhlak Nabi SAW.
Sehingga disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh para sahabat mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah SAW itu Al-Quranul Karim. Ya, adalah akhlak Rasulullah SAW itu Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan di permukaan bumi. Maka hendaknya kita juga demikian. Kita tidaklah mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, melainkan untuk kita ikuti apa saja petunjuk yang disampaikan oleh Al-Quran. Bukan hanya sekadar belajar, kemudian menjadi wawasan bagi kita, sementara kita tidak berhias diri dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Bahkan Al-Quran adalah kitab induknya akhlak. Kitab induknya akhlak. Ya, semua kemuliaan-kemuliaan akhlak kembali kepada Al-Quranul Karim. Maka kepada para tulab yang belajar Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, jangan hanya sekadar membaca, belajar, tapi berusahalah untuk mengikuti dengan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Al-Quran. Ya, jadikan Al-Quran sebagai perhiasan kita di dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, langkah yang keempat, Syekh mengatakan, alaina bimusahabati as-salihin wa bimujalasati al-akhyar. Hendaknya kita senantiasa berteman dengan orang-orang saleh, duduk dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Ya. Hendaknya kita berteman dengan orang-orang saleh, orang-orang yang baik, duduk bersama dengan mereka. Maka carilah teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Teman yang baik, teman yang soleh adalah teman yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengerjakan ketaatan. Ya. Teman yang baik adalah teman yang menjauhi dosa, menjauhi maksiat. Bertemanlah dengan mereka. Kenapa? Karena dengan berteman dengan mereka, kita akan terbawa kepada kebaikan yang dia kerjakan. Ya. Dia akan menarik kita kepada kebaikan. Karena seperti kata orang Arab, as-sahibu sahib. Teman itu adalah orang yang suka menarik. Kalau dia adalah teman yang baik, maka dia akan menarik kita kepada kebaikan. Namun kalau sekiranya dia adalah teman yang buruk, maka dia akan menarik kita kepada apa? Keburukan. Tidakkah kita lihat ya, orang-orang yang duduk bersama orang-orang saleh, dia ikut saleh. Dan orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang buruk, dia pun ikut buruk. Dan banyak contoh di dalam kehidupan yang seperti ini. Ada orang yang tadinya dia tidak suka ke masjid, cuman berteman dengan orang-orang yang rajin ke masjid, akhirnya apa? Akhirnya hatinya suka ke masjid. Berteman dengan orang-orang yang suka duduk di majelis ilmu, akhirnya hatinya suka duduk di majelis ilmu. Berteman dengan orang-orang yang suka menebar kebaikan, akhirnya dia pun juga ikut apa? Menebar kebaikan. Dan ini banyak yang seperti ini. Dan kita pun juga lihat ada orang yang berteman dengan pemabuk, pada akhirnya apa? Ikut mabuk. Berteman dengan orang yang suka merokok, pada akhirnya apa? Merokok. Berteman dengan orang yang suka clubbing, pada akhirnya apa? Ikutan clubbing. Ya, pergi ke diskotik dan seterusnya.
Makanya perhatikan teman-teman kita. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya yang mulia, agama kita pun juga bergantung dengan agama teman. Subhanallah. Agama kita pun juga bergantung dengan agama teman. Kalau kita berteman dengan orang yang baik agamanya, maka agama kita akan ikut baik. Namun kalau kita berteman dengan orang yang buruk agamanya, maka agama kita juga akan ikut apa? Buruk. Ya. Nah, maka antum yang sekarang berada di lingkungan yang baik, para tulab yang berada di ma'had ini misalnya, ya, bersama dengan orang-orang yang baik insyaallah ta'ala, orang-orang yang saleh, maka kita akan ikut baik, kita akan ikut saleh. Berteman dengan orang-orang yang baik agamanya, maka agama kita pun juga akan ikut apa? Ikut baik. Tapi kalau sekiranya kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak baik, khalas, kita pun juga akan apa? Juga akan menjadi orang yang tidak baik. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bergantung, ya, kepada agama temannya. Seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya masing-masing kalian melihat dengan siapa dia berteman. Apakah dia berteman dengan orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, baik ketakwaannya, atau tidak. Kalau sekiranya iya, maka teruslah berjalan, teruslah bersama dengannya. Tapi kalau sekiranya tidak, maka putuskan. Maksud putuskan di sini, jangan terlalu banyak duduk dengannya, ya, jangan terlalu banyak bersama dengannya, karena dia akan menarik kita kepada apa? Kepada keburukan. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW pun menjelaskan kepada sahabat yang bertanya tadi tentang orang mukmin yang paling pintar, yang paling cerdas. Siapakah orang mukmin yang paling pintar, yang paling cerdas? Apakah orang mukmin yang pintar dan cerdas itu adalah orang mukmin yang tinggi sekolahnya, banyak ilmunya, banyak hartanya, pintar berdagang? Ya. Apakah itu standar kecerdasan, kepintaran, ya, seorang mukmin? Maka jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Nabi SAW mengatakan orang mukmin yang paling pintar, yang paling cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang paling banyak mengingat kematian itu, Nabi katakan dia adalah orang yang paling banyak, yang paling pintar, yang paling cerdas? Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh mengatakan, "Li'anna al-insan idza aktsara min dzikri al-maut qalla 'indahu al-katsir." Ya. Apabila seseorang banyak mengingat kematian, maka yang banyak dari apa yang dia miliki menjadi sedikit. Wa katsura 'indahu al-qalil, dan yang sedikit yang ada padanya menjadi apa? Banyak. Wa hanat 'alaihi dunya. Dunia ini akan menjadi apa? Menjadi kecil, hina di sisinya. Wasta'adda lil mauti wa ma ba'dal maut.
dan dia akan bersiap-siap untuk kematian dan kehidupan setelah kematian. Inilah orang yang berakal, orang yang pintar akalnya. Ya. Dia tahu bahwasannya dunia ini akan dia tinggalkan. Ya. Dunia ini kehidupan yang sebentar, kehidupan yang sementara. Maka dia tidak mau menghabiskan usianya, waktunya untuk kehidupan yang sebentar ini. Ya, dia sadar bahwasanya perjalanan kehidupannya di dunia ini adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang benar-benar berakal, yang tidak tertipu oleh apa? Kesenangan dunia yang sesaat. Makanya Nabi SAW mengaitkan kepintaran itu kepada apa? Banyak mengingat kematian. Karena itulah kesudahan kita. Kesudahan kita adalah kematian. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan kembali kepada Allah. Apapun yang telah kita usahakan dari perhiasan dunia, kesenangan dunia, ini semua bakal kita tinggalkan. Ya, maka dia tidak mau apa? Menyia-nyiakan usianya, waktunya untuk kesenangan yang sesaat. Dia lebih memilih kesenangan yang apa? Kesenangan yang abadi. Kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan di akhirat. Maka dia mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematian. Ya. Untuk kehidupan setelah apa? Kematian. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Justru orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan dunia, sibuk mengumpulkan harta dunia, ya, baik dengan cara yang halal atau tidak dengan cara yang halal. Lalu seluruh usianya, pikirannya, tenaganya dia habiskan untuk dunia. Padahal dunia akan dia tinggalkan. Padahal dunia akan dia tinggalkan. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini dikatakan orang yang pintar? Padahal dia tahu dunia ini hanya tempat persinggahan. Lalu dia membangun istana di tempat persinggahan. Yang sementara itu bukanlah tempat tinggal, tempat menetap dia. Dia bangun istana yang kemudian pada akhirnya dia tinggalkan. Maka di mana akal? Orang-orang yang cuma numpang lewat, dia bangun istana. Yang kemudian setelah itu dia pergi. Maka orang yang pintar akan membangun istana di kampung halamannya, tempat dia menetap. Dan tempat menetap itu adalah apa? Negeri akhirat. Maka dia akan mati-matian beramal, melakukan usaha agar bagaimana dia bisa nanti memakmurkan ya negerinya, kampung halamannya. Dia bangun istana di kampung halamannya, sehingga ketika dia sampai di kampung halamannya, dia sudah memiliki apa? Istana. Makanya oleh karena itu, orang yang berakal, yang pintar dan cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian, lalu setelah itu dia persiapkan dirinya untuk kematian, dia persiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Bukan orang-orang yang hari ini gila-gilaan mengejar dunia, mencari dunia. Dan kita lihat orang-orang bagaimana gilanya mencari dunia hari ini. Tidak kenal lelah, ya, tidak kenal siang dan malam, tidak tahu siang malam. Yang dia tahu bagaimana menghasilkan dari setiap detik waktunya, ya, uang, uang dan uang. Dan berbeda kondisinya, keadaannya ketika kita melihat orang-orang yang harapannya, cita-citanya negeri akhirat. Dia akan mati-matian beramal
beribadah untuk membangun istana di akhirat. Ya, mencari kesenangan dan kebahagiaan di akhirat. Dia tidak mau tertipu dengan apa? Dengan dunia ini. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tidak sedikit orang-orang yang dilalaikan oleh dunia. Dan mereka baru akan sadar ketika malaikat maut sudah apa? Sudah berdiri di atas ubun-ubunnya. Baru dia mengatakan, Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kembalikan aku. Berikan kembali kehidupan kepadaku. Agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Dia dulu enggak sholat, dia dahulu enggak zikir, dia dahulu enggak puasa, dia dahulu enggak tilawatul Quran, dia dahulu tidak belajar ilmu agama. Dia minta dikembalikan karena dia sadar ternyata dunia yang selama ini dia usahakan ternyata apa? Dia tinggalkan, tidak dia bawa. Ternyata yang akan dia bawa adalah apa? Sholat, zikir, puasa, berbakti sama orang tua, berbuat baik kepada manusia, qiyamul lail, sedekah dan seterusnya. Maka dia katakan la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Ya. Makanya kalau kita mau muji, pujilah orang-orang yang mati-matian beribadah hari ini. Bukan orang yang gila-gilaan mengejar dunia hari ini. Ya. Hari ini kita lihat orang-orang gila-gilaan mengejar dunia dan banyak orang yang memujinya luar biasa. Dia betul-betul hebat, dia betul-betul pintar, cerdas dan lain sebagainya. Sementara dia tidak sholat. Dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintar di mana dia pintar? Dia bangun tempat persinggahan, dia lupakan tempat menetap yaitu kampung akhirat. Apakah orang yang seperti ini disebut dengan orang yang apa? Berakal? Dan lihat pesan Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebutkan dalam hadis, ini pesan yang sangat luar biasa sekali. Yang Nabi sampaikan kepada Ibnu Umar. Ketika Nabi SAW memegang pundak Ibnu Umar, lalu Nabi mengatakan, Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Ini pesan yang sangat luar biasa. Kata Nabi kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kau di dunia ini, ya, seakan-akan kau itu adalah orang asing. Seakan-akan kau itu adalah apa? Orang asing. Bagaimana menjadi orang asing? Yaitu orang asing yang senantiasa berpikir untuk kembali kemana? Ke kampung halamannya. Ya. Orang asing yang senantiasa berpikir untuk kembali kemana? Ke kampung halamannya. Orang asing yang tidak akan apa? Membangun istana yang megah di tempat persinggahannya. Karena itu bukanlah tempatnya. Nabi ingatkan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kau di dunia ini seolah-olah kau orang asing. Di mana dunia ini bukanlah tempat menetap bagimu. Bukanlah tempat tinggalmu yang abadi. Dunia ini adalah negeri pengasingan. Ya. Orang asing yang senantiasa berpikir bagaimana caranya kembali ke kampung halaman. Aw 'abiru sabil, atau jadilah kau di dunia ini seperti orang yang numpang apa? Numpang lewat. Kita cuma numpang lewat. Karena kita ini sebenarnya tengah berjalan menuju siapa? Menuju Allah. Setiap langkah-langkah yang kita ayunkan itu mendekatkan kita ke tempat tujuan kita, yaitu akhirat. Maka jangan sampai tertipu oleh dunia. Sehingga kemudian kita pun menyesal ketika malaikat maut menjemput nyawa kita. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dilalaikan oleh kemewahan, kesenangan dunia hingga kalian masuk ke dalam liang lahat. Ya.
Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa meletakkan kematian itu di hadapannya. Di kedua pelupuk matanya. Dia senantiasa mengingat bahwasanya dia akan mati. Sehingga dia betul-betul berhati-hati di dalam bertindak, di dalam berbuat. Dia betul-betul semangat, ya, tercambuk dan termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Azza wa Jalla mengingatkan Nabi SAW akan kematian. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi, innaka mayyit. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar akan mati. Wa innahum mayyitun. Dan sesungguhnya mereka pun juga akan apa? Akan mati. Ya. Allah juga mengingatkan kepada kita semua, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada ini akan sirna, akan lenyap, akan pergi. Ya. Lantas kenapa kita menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang akan hilang, dengan sesuatu yang akan pergi? Allah juga ingatkan kita bahwa kematian itu pasti akan mendatangi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dimanapun kita, ya, berada, kematian pasti akan menemukan kita. Sekalipun kita berada di mana? Di dalam benteng yang sangat kokoh. Kematian pasti akan apa? Menemukan kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, Jibril alaihi salam mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kematian. Jibril berkata kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayyit, sesungguhnya kau akan mati. Silakan kau hidup sesuka hatimu, sesungguhnya kau akan apa? Akan mati. Wa ahbib man syi'ta, silakan kau cintai siapa saja yang kau sukai, fa innaka mufarikuhu, sesungguhnya kau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, silakan kerjakan, lakukan apa saja yang kau inginkan, fa innaka majziyun bih, sesungguhnya engkau akan diberikan balasan atas apa yang kau kerjakan. Maka itu pula yang kita katakan kepada manusia-manusia hari ini. Ya, hiduplah sesuka hati kalian, sesungguhnya kalian akan mati. Cintai apa saja yang ingin kalian cintai, sesungguhnya kalian akan berpisah dengannya. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan, sesungguhnya kalian akan mendapatkan balasan dari semua yang kalian kerjakan. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita untuk mengingat kematian. Bahkan menyuruh kita untuk banyak mengingatnya. Untuk banyak mengingatnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain. Kata Nabi, aksiru min zikri hazimil lazat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian yang akan memutuskan semua kelezatan, kesenangan, kebahagiaan. Perbanyaklah mengingat kematian itu. Ya, semua kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan ketika kematian datang, semuanya akan apa? Akan sirna. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya salaf dahulu banyak mengingat kematian. Ya, salaf dahulu banyak mengingat kematian. Seperti Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, dia banyak mengingat kematian. Ya, bahkan dia banyak menyenandungkan beberapa bait syair yang di dalamnya terdapat pelajaran buat dirinya dan dia mengingatkan dirinya akan kematian. Ya, yang di dalamnya dia banyak mengingatkan dirinya dan menasihati dirinya, memberikan pelajaran kepada dirinya dan mengingatkan dirinya akan kematian. Ya, begitu juga di antara salaf dahulu ada yang bernama Yazid. Dia berkata kepada dirinya, waihak ya Yazid, celaka engkau wahai Yazid. Dia berkata kepada dirinya sendiri, man za yusalla anka ba'dal maut,
siapa yang akan menyolatimu setelah kau mati? Ya. Siapa yang akan menggantikan, siapa yang akan menggantikan kamu untuk sholat setelah kau mati? Enggak ada. Maka hendaknya kau sekarang sholat. Waihak ya Yazid, man za yasumu anka ba'dal maut. Celaka engkau wahai Yazid, siapa yang akan berpuasa untukmu setelah kau mati? Tidak ada. Waihak ya Yazid, man za yurdi anka rabbak ba'dal maut. Celaka engkau wahai Yazid, siapa yang akan membelamu nanti agar Allah ridho kepadamu setelah kau mati? Juga tidak ada. Maka hendaklah engkau sekarang sholat, engkau sekarang berpuasa, engkau sekarang mengerjakan apa-apa yang akan membuat Allah Azza wa Jalla ridho kepadamu. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dia pun berkata kepada orang-orang, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ala tabkun, tidakkah kalian menangis? Wa tanuhuna ala anfusikum baki hayatikum, dan kalian berusaha memanfaatkan yang tersisa dari hidup kalian ini. Ya. Kalian memanfaatkan yang tersisa dari kehidupan kalian ini, dan kalian tidak tahu berapa yang tersisa dari kehidupan kalian. Kematian senantiasa mencarimu. Ya. Kematian senantiasa apa? Mencarimu. Dan kuburan adalah tempat tinggalmu. Tanah adalah kasurmu, dan cacing-cacing ulat itu adalah teman-temanmu setelah kau mati. Apakah kau menunggu hari yang sangat mengerikan, yaitu hari akhirat, lalu kemudian baru setelah itu kau menyesal dan menangisi dirimu? Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, perbanyaklah mengingat kematian. Di antara cara untuk banyak mengingat kematian, ya, yang membantu kita untuk dapat mengingat kematian, yaitu perbanyak yang pertama yaitu ziaratul kubur. Ziarahi kuburan-kuburan. Dengan menziarahi kuburan akan mengingatkan kita kepada apa? Kematian. Nabi SAW bersabda, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian dari menziarahi kubur, sekarang ziarahi kuburan. Kenapa? Fa inna fi ziyaratiha tazkirah. Karena di dalam menziarahi kuburan terdapat pelajaran yang sangat berharga. Jadi ziarahi kubur. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, cara yang kedua agar kita bisa mengingat kematian atau banyak mengingat kematian, yaitu saksikan dan lihat orang-orang yang berada dalam keadaan sakarat. Lihat dan saksikan orang-orang yang berada dalam keadaan apa? Sakarat. Ya. Bahwa apa yang kita lihat ketika seseorang akan berpisah dengan kehidupan dunia, itu pula yang nanti akan kita apa? Yang akan kita alami. Maka melihat orang yang dalam keadaan sakarat, bagaimana dia kesakitan, bagaimana dia meregang nyawa, ya, bersiap menuju akhirat, itu sungguh akan memberikan pelajaran yang sangat berharga dan besar kepada kita semua. Ya, sungguh memberikan pelajaran yang sangat besar kepada kita semua. Ya. Nabi SAW ketika sakarat, perhatikan, beliau betul-betul kesakitan yang sangat luar biasa. Sampai Nabi pingsan-pingsan. Dan ketika Nabi sadar, Nabi memasukkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air. Lalu Nabi mengusapkan air ke wajahnya ketika beliau sakarat. Lalu beliau mengatakan, ala la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Kata Nabi SAW, tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan hak, sesungguhnya kematian itu memiliki saat-saat yang sangat menyakitkan. Saat-saat yang sangat menyakitkan. Saat-saat yang pedih. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dengan memperbanyak mengingat kematian, kita akan memperbanyak bekal kita untuk menuju akhirat. Maka sekali lagi usahakanlah ya untuk banyak mengingat kematian dengan melakukan ziarah kubur dan melihat orang-orang yang mungkin dalam keadaan apa? Sakarat, dan ini akan sangat membantu kita untuk mengingat kematian. Dan ingat kematian itu apabila datang, maka dia tidak dapat ditunda walaupun sesaat, dan juga tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun."
Setiap umat itu memiliki ajal. Apabila ajal mereka telah datang, maka mereka tidak dapat menundanya sesaat dan juga tidak dapat memajukannya sesaat. Barakallahu fikum. Mungkin cukup ini dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.